Bismillahi walibni warohil kudus al ilahul wahid, demi nama Bapa, Putra dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang terus mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat yang dikasih oleh Tuhan, kita akan melihat dan menyajikan sebuah perdebatan yang sangat sengit. Data-data yang dipaparkan itu cukup mencerdaskan banyak orang, sehingga kalau ada muslim yang benar-benar memakai logika berpikirnya dengan baik, maka dia akan melihat dengan terang bahwa kebenaran itu ada di dalam Yesus Kristus. Ya, kita akan membahas, temanya kali ini adalah respon kita nih terhadap ada satu video yang sangat menarik ya. Fakir Naik ini di Jakarta ya, kalau nggak salah ya. Fakir Naik datang ya, ini ada Doditan juga ya, mungkin dipanggil oleh Ayam Mualaf Center. Nanti kita lihat bagaimana Fakir Naik ini sebenarnya nggak punya pengetahuan apa-apa teman ya. Videonya sangat menarik, kita akan lihat bagaimana dia menjawab salah satu pemuda daripada gereja Kristen Ortodok ya. Nah teman-teman bisa jangan lupa ya forward linknya daripada Al Hayat Indonesia, dan kita akan segera membahas komentar kita ya mengenai dialog. Ternyata Fakir Naik ini kualitasnya ya tidak ngerti asbab al-nuzul dan sebagainya ya. Bahkan dia tidak tahu nih ya secara mendalam pertanyaan-pertanyaan dari seorang pemuda Kristen Ortodoks ini ya. Nanti kita akan mengomentari video ini. Tapi sebelumnya kita akan kasih ke Bu Yulia dulu untuk pembukaan. Silakan Bu Yulia. Ya, shalom. Terima kasih Bu Sofia. Salam alehem, bisayam Adonai Yesus Masya. Salam jumpa bersama dengan Al Hayat Indonesia dan juga Apologet, baik yang ada di StreamYard dan juga yang ada di live chat pada malam hari ini ya. Bersyukur kita boleh berjumpa kembali bersama. Dan kita akan membahas bagaimana yang disampaikan oleh Bu. Bu, suaranya kecil Bu. Ya, gimana sekarang? Halo? Oke, lumayan, udah lebih besar. Ya, teman-teman sekalian, ya kita sebetulnya udah telat sedikit ya, tetapi nggak apa-apa lah ya, daripada lebih baik telat daripada tidak sama sekali. Dan kita akan menjawab dengan tuntas sebetulnya apa sih yang terjadi pada saat kedatangan anak dari Pak Zakir Naik itu. Ya, silakan. Mungkin siapa nih Bu Sof yang akan membawakan? Iya, bisa doa dulu aja Bu. Habis itu kita akan doa, kasih ya, kita doa dulu aja. Terus kita akan kasih intro dari Al Hayat. Oke. Ya, kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur pada saat ini kami boleh berjumpa kembali. Kami rindu untuk membahas tentang kebenaran firman-Mu. Sebetulnya kami mau memperjelas, mengetahui lebih banyak lagi tentang Engkau di balik segala misteri yang terjadi. Dan sungguh kami mau belajar, baik kami yang berada di StreamYard, juga kami akan membuka banyak hal tentang apa yang menjadi misteri itu, dan juga teman-teman yang ada di live chat juga Engkau memberkati mereka. Dan biar setiap pertanyaan itu boleh terjawab. Dan kami bisa membahas bersama, berdiskusi bersama, sehingga mendapatkan satu solusi yang terbaik, mendapat satu conclusion, jawaban atas apa yang menjadi pertanyaan. Terima kasih Bapak di sorga, kami tahu Engkau beracara di dalamnya, dan kami serahkan semuanya acara ini mulai dari awal sampai selesainya. Terima kasih Bapak di sorga, semua yang mengambil bagian di dalamnya, baik Bu Sofi, semua teman-teman yang ada di sini, para apologet, Engkau berkati. Terpujilah Engkau ya Bapak, kami taruh segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi namamu. Di dalam nama anakmu Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Ya, silakan dengan intro. Oke, jadi welcome ya bagi teman-teman yang baru join dengan Al Hayat Indonesia. Ini channel baru kita ya, ada 4 channel. Dan kita akan terus mengekspos Islam, dan ada 4 channel ya, Al Hayat Indonesian Apologet untuk belajar kekristenan dan Alkitab. Kemudian Al Hayat Islamology Center adalah untuk belajar Islam ya khusus. Kemudian kita sediakan satu channel lagi, yaitu channel Indonesian Debate ya, atau channel Al Hayat Debate ya. Nah, studio penyiaran aja nih ya. Nah, tadi kita lihat dulu ya salah satu video daripada Fakir Naik ya. Fakir Naik ini anak daripada Zakir Naik ya. Iya, tentu Anda sudah kenal ya. Zakir Naik ini kan udah ditonton oleh jutaan ya. Katanya ini apologet muslim yang paling baik. Tapi Anda tahu nggak bahwa Zakir Naik ini ternyata nggak bisa bahasa Arab loh teman-teman. Wow. Jadi dia cuma bisa saya punya videonya. Zakir Naik ini dia mengaku saya tidak bisa berbahasa Arab. Ya. Waduh. Tapi dia mengaku menjadi apologet muslim. Ya, tapi kita lihat dulu ini anaknya. Nah, ini pada waktu di Jakarta ya, teman-teman ya, diundang ya, Pak Marbot mungkin bisa kasih komentar. Ini di Jakarta ya Pak?
Ini kalau nggak salah teman saya bilang ini di Malang, Bu. Oh, Malang. Nah, ini di Malang, iya. Jadi dia lagi safari ke beberapa kota gitu kan, ada Jakarta, Jogja, Malang, terus mana lagi ya? Diundang Tapi, ya, Farik ya, Farik. bukan Fakir. Farik. Oh, bukan Fakir. Farik, ya, oke, sorry. Farik ini berarti diundang oleh si Ayam Mualaf Center ya? Duditan kalau nggak salah di belakangnya. Ya. Baik. Oke, kita lihat dulu ya videonya nih teman-teman dari Farik Naik. Baik, silakan Pak. But if you can mention your name and your profession and then pose your question. Yes. Tolong disebutkan. Your name and your profession, please. My name Akif. I'm an employee, common employee, and my question is, first of all, I thank you for you, my Muslim brother, to get me warm in here, and regard to you, Mister, and also to your father. I'm a fan of him, and regard to you and your father. I'm a fan of him. Sorry, I'm a little nervous. Ya, ini teman-teman tahu ya artinya ya. Ini seorang pemuda Kristen Ortodok ya, dan dia mengucapkan salam ya untuk Farik. Ternyata namanya Farik ya, salah nanti saya ganti ya. Farik Naik, dan ya dia adalah sahabat dari ayahnya ya, yaitu Zakir Naik. At the first time you say about, I interested about the story. At the first time you talk about Surat 85 Al-Buruj, first church, the church. You said about Friday. You talk about Friday. Yes. I know the history about behind the Asbabun Nuzul about the Surat Al-Buruj is about the Christian people of Najran. Is that right? About the Christian? Yes. Christian Surat Al-Buruj is about Christian. Surat Al-Buruj? Yes. Is about? Christian in Najran. Christian in Najran, Yaman. Najran, okay. Yes. That's your question? No. My question is, you said about Friday is very a good special day. Also with me, a Christian, Friday is a very good day. It's a blessed day for us, for a Christian. But my question is, what is the... Sorry, aku pakai bahasa Indonesia, sorry ya, Pak. Hari orang Kristen di Najran pada saat the Christian in Najran in the Surat Al-Buruj that you talk about, what day is they pray? Atau hari apa mereka beribadah? Karena tadi saya sempat dengar itu hari Minggu. Apakah itu betul? Is that right that the Christian in Najran is pray on the Sunday? Is that true? The brother asked a question regarding Surah Al-Buruj and regarding the Christians of Najran. Did they pray on Sunday? As far as Surah Al-Buruj is concerned, the Asbab al-Nuzul, it talks about the people of Buruj, wherein they were... Sebentar. Jadi tadi si pemuda ini bertanya, karena ini kalau nggak salah ya, Farik Naik ini bicara mengenai Surat Al-Buruj, betul? Kemudian si pemuda ini mengatakan, saya tahu asbab al-nuzul atau latar belakang mengapa Surat Al-Buruj ini diturunkan, yaitu tentang kisah cerita orang-orang Kristen di Najran. Nah, ini kenapa Farik Naik mengatakan cerita tentang orang-orang di Al-Buruj? Padahal Al-Buruj itu kan artinya konstelasi bintang, betul nggak? Betul. Nah, ini kan bodoh sekali. Coba ini kita udah kedatangan tamu kita yang terhormat ini, Bapak Adirion. Farik Rion. Oh, Farik Rion. Shalom. Ya, ya. Ini kenapa si Farik ini ngomong Surat Al-Buruj itu tentang orang-orang di Al-Buruj? Apakah Al-Buruj itu nama suatu kota? Ini kan sudah menunjukkan ketololannya. Ya, bukan itu shock ya. Mungkin dia nggak siap dengan pertanyaannya dari saudara penanya. Itu sih menurutku. Iya, dari nggak siap ini ya. Iya. Ya, so ini juga saya respon juga in English ya. Jadi this first he asked Farik Naik about the Asbabul Nuzul or the reasons of the verses in Surah Al-Buruj to come down. Yeah, Surah 85, especially verse 2 and 3. Yeah, the Asbab al-Nuzul about Surah Al-Buruj is about the story of the Christian people in Najran. Yeah, who has been murdered by the fire. But Farik Naik said that Surah Al-Buruj is the story about the people in Al-Buruj. Well, Al-Buruj means constellations. Yeah, so this is the stupidito. Yeah, stupidito or the idiote of Farik Naik. Yeah, because Al-Buruj means the constellations of the star. Yeah, it's not a place. Yeah, so he said it's about the people in Al-Buruj. Yeah, it is. So we expose now the idiot of the Farik Naik, the Muslims apologists, the sons of Zakir Naik. Oke, kita lanjutin dulu ya. Were tested by Allah subhanahu wa ta'ala, and there were certain people who were thrown into the pit of fire,
and they yet did not give up on their belief. This is the Asbab al-Nuzul, which talks about Surah Al-Buruj, wherein these people, they were tested by Allah subhanahu wa ta'ala, and this included a mother wherein she was with her newborn child, and she was about to be thrown into the pit of fire, and this was the time wherein her child, this was one of the miracles, that the child spoke, and the child told the mother that have faith, and then the mother moved forward, and the mother was thrown into the fire. Jadi di sini Farid Naik menjelaskan bahwa ini mengenai orang-orang di Al-Buruj katanya, yaitu ketika mereka dites atau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka dilemparkan ke dalam api, ya. Tapi ada miracle, ada keajaiban. Nah, jadi berarti selain Isa Al-Masih, ini ada anak yang baru lahir bisa ngomong nih, Ade. Betul nggak, Ade? Betul. Cerita dari mana nih? Ada bayi baru lahir ngomong kepada salah satu ibunya, yaitu orang yang termasuk dibakar di dalam api itu. Katanya bayi ini ngomong, "Ibu, milikilah iman," katanya. Ini cerita dari mana nih? Coba teman-teman ada yang tahu nggak? Nih, dia ngambil cerita dari mana nih? Dari Injil ini kan? Apa Thomas? Bukan, ini bukan Isa ya. Ada seorang orang di Al-Buruj itu katanya yang punya anak. Ini Pak Marbot tahu nggak ini dari mana, Pak? Cerita dia ngambil ada bayi miracle bisa ngomong ini. Jadi dikatakan Farid Naik ini. Itu juga Kalau saya kalau saya lihat, kalau saya sih saya ada referensinya sih. Cuma mungkin kita simak aja dulu. Saya tahu ini ceritanya mirip banget sama satu cerita ya. Cuma nanti saya coba ditanggapin sekalian, nanti saya tunjukin data. Oke, baik, nanti langsung ditanggapin ya. Ini berarti selain Isa ada bayi lain. Bayi lain yang dilemparkan dalam api dan bisa ngomong ini. Ya, oke, nanti kita lihat ya respons daripada Pak Marbot ya. So Surah Al-Buruj basically talks about certain people who are tested by Allah subhanahu wa ta'ala, and different people are tested in different ways by Allah subhanahu wa ta'ala. As far as you mentioning regarding the Christians of Najran, whether they were asked to offer salah on this specific day of Sunday, we know that certain narrations, they are called as Israeliyat. They are narrations which we are not sure whether they are authentic or no. So whenever we come across any narration or any tafsir, we should verify the authenticity. The Asbab al-Nuzul that I mentioned regarding the people who were thrown into the pit, this is based on authentic narrations. But the narration that you have mentioned, it is mainly, as far as my knowledge goes, it is based on Israeliyat. So we cannot 100% rely on this kind of narration that you have mentioned. It may be true, it may not be true. So these are called as, in Arabic, as Israeliyat, the narration of the people of Israel. So we need to verify the particular narration that you have mentioned regarding the authenticity, but normally these narrations, they do not have a proper backing. So as far as the tafsir of the glorious Quran is concerned, it has a proper way of verifying it. Same is the case with the ahadith of our beloved Prophet Muhammad, may peace and blessings be upon him. Because Allah subhanahu wa ta'ala clearly says, whenever you get an information, check it up before you pass it on to the third person. So whenever we get any information, we should verify this information and see whether it is authentic or no. But jadi Farid Naik ini mengatakan, cerita tentang latar belakang surat Al-Buruj ini adalah dari cerita Israiliyat, dia bilang begitu. Dan kita harus memverifikasi apakah itu otentik apa enggak. Jadi dia masih nggak ngerti ya tentang background surah Al-Buruj ini. Oke, kita lihat lagi ya. At the same time, I would like to stress upon an important aspect, that when we are talking to people of other religions, we should talk about the similarities. And it is clearly mentioned in the Bible regarding Tawheed, regarding the coming of Prophet Muhammad, peace be upon him, as well as regarding offering salah. Jesus Christ, peace be upon him, he fell on his face and he worshipped the Lord. Other prophets of Almighty God, Abraham, fell on his face and worshipped the Lord. So all of the prophets of Almighty God, they fell on their faces and they worshipped Almighty God. So we should talk about the similarities that are there in between Islam and in between Christianity, so that the Christians and the Muslims, they come together, and so that we can live peacefully and in harmony. So I hope that answers your question. If you have any question, any other people at the time is pray on the Sunday. Pray at the time of Surah Al-Buruj. Yes. Jadi begini teman-teman, di dalam surat Al-Buruj itu dikatakan kisah tentang orang-orang Kristen Najran, backgroundnya ya, latar belakangnya adalah yang dibakar di dalam api oleh orang-orang Yahudi. Ya. Nah, tetapi orang-orang Kristen Najran ini adalah orang-orang yang percaya kepada Trinitas dan percaya kepada Tauhid, kemudian praying atau beribadahnya hari Minggu. Nah, pemuda ini bertanya, kenapa orang-orang Kristen Najran yang ibadahnya hari Minggu, percaya Trinitas, percaya kepada Tauhid, itu disebut di dalam surat Al-Buruj sebagai orang-orang percaya, orang-orang mukmin atau orang-orang beriman. Ya, coba kita lihat jawaban dari Farid Naik. That is like the Christians, as far as Sunday is concerned. If you read in the Bible, they believe that it is a blessed day for them. Like how we Muslims believe that Friday is a virtuous day. Why they choose Sunday as the day for prayer? Why? To be honest, as far as the Christians choosing Sunday, yes. I'm not aware why they choose Sunday. I can give a reference. I have a book I have a book of Ibn Ishaq, you know, Ibn Ishaq, Sirat Rasulullah or Sirah Nabawiyah, in the page of 34. It says that
the people of Najran is pray every Sunday, and the Sunday is a holiday, is a very holiday. I just ask why they, if Jesus is not crucified, why they pray on the Sunday, and why in the Surat Al-Buruj verse 7 and 8, Allah, I'm sorry to say, the God said in the Quran that the people of Najran is al-mu'minin or faith person atau orang beriman. Oke, jadi pemuda ini mengatakan, saya punya satu referensi dari Sirah Nabawiyah Ibn Ishaq, ya halaman 34, yang mengatakan, Ibn Ishaq menulis, bahwa orang-orang Kristen Najran itu adalah orang-orang yang beribadah pada hari Minggu. Kenapa beribadah pada hari Minggu? Karena kita tuh memperingati kebangkitan Yesus, seperti dikatakan di dalam Kisah Para Rasul. Ternyata Farid Naik maupun Doditan, nanti kita lihat, nggak tahu. Ya, nah inilah sebabnya mereka mualaf ya. Pantesan saya baru tahu kalau Doditan itu mualaf ya. Jadi Doditan tuh nggak tahu kalau kenapa orang Kristen di Kisah Para Rasul, gereja mula-mula itu beribadah hari Minggu, karena memperingati hari kebangkitan Yesus. Makanya pemuda ini bertanya, kalau Yesus tidak mati dan tidak bangkit, kenapa orang Kristen itu beribadahnya hari Minggu? Ya, karena memperingati kematian dan kebangkitan Yesus 3 hari kemudian gitu loh. Ya, tapi di dalam surat Al-Buruj masalahnya orang-orang Kristen tersebut yang beribadah hari Minggu, percaya Yesus, menyembah Yesus, percaya Trinitas, dibakar mati, disebut orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman. Nah, gitu ya. Kita lanjutkan ya. Ada yang mau komentar dulu? Iya. Saya mau komentar ya, Bu ya. Mau komentar tadi. Tadi tentang yang dia sebutkan Israiliyat itu, kalau saya ada di situ, saya mau nanya juga. Kenapa kok ini kan kisahnya tentang orang Kristen ya? Kok disebutnya Israiliyat? Mestinya Nasraniliyat atau Kristeniliyat gitu. Sementara kalau Israiliyat berarti kitanya orang Israel kan? Sementara settingnya di Najran. Oke. Baik, tadi kita akan tunjukkan juga surat Al-Buruj, kita akan tunjukkan asbab al-nuzul ya, dan kita akan tunjukkan referensi-referensinya. Oke? Nah, cuman kita lihat dulu ketololan daripada Doditan ini ya dan Farid Naik ya. Kita expose dulu. Yeah, as far as they specifically praying on Sunday, I'm not aware why they specifically offered Salah on Sunday. It means you don't know the answer? I do not know why they specifically prayed on Sunday, but at the same time, I know that they considered Sunday to be a holy day. But the specific reason why they prayed, I'm not aware of that. You don't know? I am not aware. Jadi no idea. Farid Naik ini nggak tahu kenapa orang Kristen beribadah hari Minggu. Dia bilang, oh itu hanya hari yang diberkatin aja. Enggak, ya kita beribadah hari Minggu karena mengingat kebangkitan Yesus. Jadi orang Kristen itu beribadah pada hari pertama dan hari ketujuh, ya, hari Sabtu dan hari Minggu, ya. Untuk apa? Memperingati hari Minggu, hari pertama dalam minggu itu untuk memperingati kebangkitan Tuhan Yesus, yaitu alasannya. Dan Farid Naik nggak tahu. Tiba-tiba Doditan mau masuk nih, mau bantuin ini sama ini dia. Ini dia ini si Doditan ini yang konyol. Silakan Mbak, silakan lanjut. Kan konyol banget ya. Ini sama seperti siapa sih si Alwan mau bantuin si Ustadz Solihin waktu mau debat dengan si Saddam Hussein ya. Kita lihat ya. Nanti kita apa gitu ya surat Al-Fatihah ya. Kita lihat dulu ya. Okay, good. Farid, can I help to answer? Afterwards maybe. Afterwards. After the program. Ya, Silakan terus. Ya berarti belum tahu jawabannya ya tadi. Oke, makasih. Terus pertanyaan saya berikutnya boleh saya jawab, Pak? Boleh. Pak? Boleh? Boleh. Yang meminta untuk melakukan ibadat pada hari Minggu itu adalah Kaisar Konstantin. Semenjak dari awal abad keempat, beliau yang melegalkan agama Kristen. Kaisar Konstantin. Berarti dari awal tahun 300-an sampai tahun 400-an, itu yang memerintahkan adalah Kaisar Konstantin, karena hari Minggu adalah hari yang biasa dipakai oleh orang Nasrani untuk menyembah dewa. Salah. Menyembah dewa. Orang Nasrani, orang Kristen itu disebut pengikut Kristus menyembah Yesus. Kok bisa jadi menyembah dewa matahari? Nanti kita lihat. Pantesan saya nggak heran kalau Doditan itu mualaf, betul? Karena mualaf itu botol-botol. Saya kemarin ada mualaf ngaku-ngaku orang Kristen, ya, orang Kristen. Mereka mengatakan Yahya, Isa, Ilyas, Zakaria itu orang Arab. Coba bayangin. Yesus dari suku apa? Yesus suku Nasrani katanya. Gue bilang pantesan lu botol, lu jadi Islam. Gitu. Mau kalap. Seleksi alam ya jadi ya. Iya, kita lihat dulu ya. Ya, kalau seandainya itu benar, kenapa Allah, saya nyebut lagi ya. Kenapa Quran menyebut dalam surat Al-Buruj dan surat Al-Buruj ayat 7 dan 8, orang-orang tersebut itu disebut sebagai orang beriman. Ya, mereka beribadah pada hari Minggu. Artinya, jika hari Minggu dibuat oleh Kaisar Konstantin, kenapa Al-Quran menyebut mereka sebagai orang beriman? Mungkin bisa dalam surat Al-Buruj ayat 7 dan 8. Tolong dibacakan terjemahnya, Pak, supaya terjemahan diminta. Yang lain sambil cek ya. Doditan aja nggak ngerti asbabun nuzul. Dibilang kita hari Minggu karena Kaisar Konstantin. Coba bayangin teman-teman. Kan offlock berarti nggak pernah baca Kisah Para Rasul. Pantesan Doditan malam. Menyembah dewa matahari. Dimulai dari ayat 1 sampai ini ya. Tadi Bapak Mr. Farid said about the first 4 about
the people is namely Ashabul Ukhdud, is that right? Ashabul Ukhdud is the number of chapter 4. Binasalah orang-orang yang membuat parit dalam kurung, yaitu pembesar Najran di Yaman. Ayat kelima, yang berapi, yang mempunyai kayu bakar. Ayat keenam, ketika mereka duduk di sekitarnya. Ayat ketujuh, sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang mukmin ya, orang beriman nih. Bil mu'mina. Ayat ke-8, dan mereka tidak menyiksa orang-orang mukmin itu, melainkan karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. The people who burn these people on the trains is Jewish. So the Jewish is burning the Christian people. Is that right, Mr. Farid? Wow. Sorry, the people who are burnt, what's your question? The Ashabul Ukhdud is, the behind the story is the Jewish people try to make the Christian people to convert to Jew. Okay. The king name is Dunuas, King Dunuas from Najran. And the Christian people don't want to convert to the Jewish religion, and they get punished by burn on the trains. That's why this surah is said they burn on the trains. Brother, see, we need to realize that the people who came before Prophet Muhammad, peace be upon him, from among them there were Jews and Christians. As Allah subhanahu wa ta'ala says, minhumul mu'minuna wa aktharuhumul fasiqun. From among them are believers, while most of them are perverted transgressors. So from among the Christians, there were certain people who believed in the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala, who believed in Tawheed. As Allah subhanahu wa ta'ala says, minhumul mu'minuna wa aktharuhumul fasiqun. And these people, certain people who believed in the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala, these are the people who they believe in Tawheed, that is the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala, without associating partners with Allah subhanahu wa ta'ala. So as far as Ashabul Ukhdud is concerned, this is specifically, as far as my knowledge goes, it is referring to the believers who believed in one God alone. There may be, actually, you need to look at what tafsir you are referring to as far as this verse of the glorious Quran is concerned. Because there are many tafasir and there are many mufassirin. Some are authentic, as I mentioned, and some are less authentic. So as far as what little bit research I have done regarding this, it refers to those who believe in one God alone and did not associate partners with him. And because of this reason, they were cast into the pit of the fire. Yes, in the story behind of this, I read on the Ibn Ishaq. Sorry? I read a story in the Ibn Ishaq. Maybe I can show the book after this. Ibn Ishaq. Yes, brother, you need to give me the reference of what it is saying, because there are several narrations as far as the tafasir are concerned. Unless if I don't look at the reference, I will not be able to comment on it. Okay, because as far as every verse of the Quran is concerned, there are several tafasir that are available. So we need to look at the reference and then we need to look whether it's authentic or not. So later on you can give me the reference and I will respond to you, no problem, inshallah. Besides that, if you have any other question, you are most welcome. Yes, I have one question, but I can finish this talk before one question. You can ask one question, no problem. Because behind of the story, the Christian want to have, in the Ibn Ishaq said that the Christian want to give a learn about Tawhid to the Jewish. So the Jewish is not Tawhid. That's why I confuse why not the Jewish is Tawhid, but the Christian is Tawhid. And I have no idea why if they worshipping Jesus, why the Quran said they were a mu'min, a faith person, faith yes. people. And the second, the people behind the story of the Surat Al-Buruj name is Abdullah ibn Samir. Oke, jadi di dalam Ibn Ishaq ya, nanti akan kita lihat referensinya, halaman 34 tadi dikatakan bahwa orang-orang Kristen Najran, kenapa mereka mau dibunuh ya oleh seorang raja bernama Dunawas, ya, ini raja dari Yemen ya kalau nggak salah. Karena raja ini mau mengkonvert orang-orang Kristen Najran itu menjadi orang Yahudi. Tetapi orang Kristen Najran itu pengen memberikan pengajaran mengenai tauhid kepada orang-orang Yahudi. Lalu pemuda ini bertanya gitu loh, kenapa bukannya Yahudi yang tauhid? Kenapa orang Kristen itulah yang mau mengajari orang Yahudi menjadi tauhid? Padahal orang Kristen Najran itu beribadahnya hari Minggu dan menyembah Tuhan Yesus. Lalu di dalam surat Al-Buruj dikatakan orang Kristen Najran yang dibunuh ini adalah orang-orang beriman. Nah, gitu ya. Abdullah Al-Harith ibn Samir. Is that right? You Abdullah know? ibn? Abdullah Al-Harith ibn Samir. The name. No, I'm hearing. Ya, Abdullah Al-Harith ibn Samir itu adalah pemimpin orang Kristen Najran. Ya, jadi namanya walaupun Abdullah ibn Samir tapi bukan orang Muslim ya, teman-teman ya. This for the first time. Abdullah ibn. You never hear about? Hah, kenapa, Dek? Nggak, betul. Silakan, Mbak. Lanjut, Mbak. About the story? Abdullah ibn? Abdullah At-Samir. I'm sorry, Abdullah Al-Harith ibn Samir. No, you need to give me the reference of what it is. Okay, from which book you got I it. can show the. Ibn Ishaq Sirah Nabawiyah itu Sirah Nabawiyah tertua loh, betul nggak? Betul. Tapi ternyata si Farid Naik nggak pernah baca. Itu konyol. Nggak, bukan hanya Farid Naik. Rata-rata teman-teman Islam itu tidak pernah belajar tentang
asbabun nuzul tafsir itu nggak pernah mereka pelajarin. Mereka itu cuma hanya mempelajari bahasa Arab. Iya, Betul. Beneran. Ngapalin bahasa Arab. Iya, betul. Book after this. And as far as your question is concerned, and also the person is appear on my church. I'm an Orthodox Christian. The people name on my site is Saint Aretas. Ya, jadi Abdullah ibn Samir ini di dalam sejarah gereja Kristen Ortodok pemimpin Kristen Najran itu disebut juga sebagai Santo Aretas ya teman-teman ya. Nah ini kita perlu belajar juga ya. Aretas. I don't know what is it. Aretas is from a Najran, also a church in Najran. Which language is Aretas? Aretas is maybe Greek I don't understand Greek. And the church Huburn is Orthodox church. The church is named Tawahido Church. Brother, we can take one question at a time. Ya, jadi gereja Kristen Najran, gereja Kristen Najran itu dipimpin oleh Abdullah ibn Samir yang dikenal sebagai Santo Aretas juga ya, sebagai martir. Dan nama gerejanya waktu itu dibakar berapa ya? 20.000 orang ya yang meninggal ya? 20.000 orang. Ya, 20.000 orang. Berapa? 20.000 orang. 20.000 orang kan? Tapi kalau di versi Kristen 4.000. Oh ya, berarti antara 4.000 lah ya. Katakan 4.000 orang yang dibakar dan nama gerejanya itu adalah gereja Tewahedo ya atau gereja Tauhid ya. Wow. Tauhid. Ini kisah ini sebelum Islam apa sudah Islam ini? Ya, Sebelum dong. Oh, kisah-kisah Abdullah ibn. Ini settingnya 523 Masehi. Oh, jadi pemimpin gereja Kristen Najran Abdullah ibn Samir ini sebelum zaman Islam ya, sebelum Muhammad lahir malah ya. Sebelum. Oh, oke. Jadi ini menceritakan konflik antara Yahudi dan Kristen gitu ya? Iya, Yahudi dan Kristen. Di sini belum ada Islam. Oh, ini belum ada Islam nih. Oh, oke ya, yuk. That will be easier. So your previous question, what you asked is that since these people they believed in Almighty, these people they worship Jesus Christ, peace be upon him. So why is Allah saying that they are believers? Yes. That is your question, right? Yes. So that's what I said in the verse of the glorious Quran. Allah subhanahu wa ta'ala says, Minhumul mu'minuna wa aktharuhumul fasiqun. Some of them are believers, but most of them are perverted transgressors. So some of the people from the Christians, they believed in one God alone. But most of them, they worship Jesus Christ, peace be upon him, and they did not believe in Tawheed, that is the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala. So the Quran is referring to certain categories from the Christians who believed in one God alone. It is not referring to all Christians in general. So certain Christians who believed in one God, they were on Tawheed, and they followed the previous prophets. That is Abraham alayhi salam and the previous prophets of Almighty God. These were the true people and they believed in Tawheed and they came before Prophet Muhammad, peace be upon him. So the Quran is talking about these specific people. And even the Christians today who are present, the Christians today, if they follow the Bible truly, they have to believe in one God alone and they have to believe in the last and final messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him. There are several verses in the Bible which talk about oneness of Allah subhanahu wa ta'ala, and at the same time verses in the Bible which talk about the coming of Prophet Muhammad, may peace and blessings be upon him. So a true Christian, if he believes in the Bible, he needs to follow one God alone and he needs to follow Prophet Muhammad, peace be upon him, because the Bible clearly says that there will be another prophet to come. As it is mentioned in the book of Isaiah chapter number 29 verse number 12, the book is delivered to thee, saying, read this, pray thee, and he said, I am not learned. It is also mentioned in the book of Deuteronomy chapter number Prophet Muhammad, peace be upon him. Certain people, they say that the comforter is the Holy Spirit, but the criteria for the comforter to come is Jesus Christ, peace be upon him, should go. We know the Holy Spirit, he was there when Jesus Christ, peace be upon him, was there. He was there in the feast of Pentecost. So in no way can it refer to the Holy Spirit, but rather it refers to the last and final messenger, Prophet Muhammad, may peace and blessings be upon him. So there were several revelations that were revealed to prophets of Almighty God. By name, 4 are mentioned: the Torah, the Zabur, the Injil, and the Quran. The Torah was the Wahi, the revelation that was given to Moses, peace be upon him. The Zabur was the Wahi, the revelation that was given to David, peace be upon him. The Quran, the Injil was the Wahi, the revelation that was given to Jesus Christ, peace be upon him. And the Quran is the last and final revelation that was given to the last and final messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him. So the current Bible that is present, it is not the Injil, but it is rather the corrupted form of the Injil. So even if you believe truly in the Bible, you need to believe in one God alone and Prophet Muhammad, peace be upon him, as a messenger. Can I ask last question, sir? Yes. Ini Farid Naik ini nggak nyambung ya. Pertanyaannya adalah, the question is, Farid Naik, the background of the story in Surah Al-Buruj, the background is the conflict between the Jews, the king Dunawas, and the Christian people of Najran, and the leader is Abdullah ibn Samir, yeah, who known in Orthodox Christians as Saint Aretas, yeah, Aretas. And the church also called the Tewahedo, yeah, or the Church of Tauhid, yeah. So, Farid Naik is not answer the question at all. Dia malah ngutip Yesaya 29 ayat 12, ya, bangsa yang buta itu adalah nubuatan mengenai Muhammad, bahwa para kletos atau penolong itu Roh Kudus itu adalah Muhammad. Ini nggak nyambung sama sekali di Farid Naik ya, dengan pertanyaannya. Ya. Mbak, aku boleh
Aku boleh komplain nggak? Sorry, aku minta penjelasan dari saudaraku Cayapas. Marbot. Boleh nggak tentang Cayapas lo jelaskan tentang tauhid itu tuh maknanya apa? Marbot. Marbot. Iya, gini loh. Karena gini Mbak ya. Ini gue mesti kasih tahu ya teman-teman Muslim seluruh dunia yang mendengarkan ini. Kekristenan itu bukan terlahir dari iman musyrikin. Ya, mereka itu bahkan di Yakobus 2 ayat 19, engkau tahu bahwa Allah itu Esa dan itu baik. Tapi setan-setan pun tahu. Nah, itu tentang Allah itu satu, itu Esa itu tuh bukan permasalahan yang dipermasalahkan. Dan Farid Naik ini menuduh bahwa kekristenan yang sekarang ini Alkitabnya sudah terkorupsi, ya, dan bahwa kita tidak percaya Allah itu Esa. Loh, siapa bilang? Kita justru percaya Allah itu Esa. Enggak, ya? Tapi gini Mbak, maksudku gini, si Farid Naik, saudara Farid Naik ini seakan-akan membuat suatu narasi orang Kristen itu dulu tuh orang penyembah berhala. Mereka itu suka menyembah ilah-ilah yang lain. Tapi selalu saya bertanya kepada teman-teman Islam, dimanapun, siapapun, teman-teman Islam itu tidak pernah bisa menjelaskan orang Kristen mana atau orang Israel mana yang menyembah ilah lain di zamannya Isa alaihissalam, di zaman Yesus. Nggak pernah ada. Karena mereka menanti bukan tentang Tuhan. Karena bagaimana Mbak? Mereka itu berjalan bersama Tuhan kok. Mereka itu tahu persis Tuhan itu satu. Nah, berbeda dengan teman-teman Islam. Teman-teman Islam itu karena memang baginda Muhammad itu kan memang terlahir dari suku penyembah berhala kan. Makanya tauhid itu dikerasin gitu loh. Supaya teman di suku Quraisy itu jangan menyembah berhala. Tapi di kekristenan itu no way. Kita tahu persis, kekristenan itu tahu persis, ya namanya Allah itu satu itu. Jadi tidak ada permasalahan. Nah, ini kita mesti selidikin, Pak. Ini kita mesti selidikin. Kekristenan apa, model apa di zaman Yesus itu yang menyembah berhala? Menyembah berhala itu seperti apa? Menyembah berhala siapa tuh? Yahudi mana yang menyembah berhala di abad pertama? Itu mereka nggak bisa jelasin. Orang Islam manapun tidak bisa menjelaskan kekristenan di abad mula-mula. Orang Israel mula-mula itu menyembah berhala itu nggak ada. Mereka itu adalah golongan munafikun. Mereka menyembah mereka itu berdoa di pinggir jalan, itu yang mereka kerjakan. Tapi bukan berarti mereka menyembah Allah yang lain, ilah yang lain, no. Itu biar si teman-teman Muslim tahu. Permasalahan nabi-nabi itu bukan ngomong tentang Tuhan itu satu atau bukan. Banyak permasalahan mereka, Pak. Biar kalian tahu, open media online. Kalian itu mesti buka. Permasalahan tiap nabi itu masalahnya itu beda-beda, bukan cuma hanya Allah itu satu. Dan kalau di Islam itu semua tuh masalah itu nabi itu cuma Allah itu satu. Emang segoblok itu nabi? Pada mikirin Allah itu satu, bro. Allah itu satu. Nggak begitu, Pak. No. Kira-kira gitu mungkin, Mbak. Ya, oke, kita lanjutin sebentar ya. Ini kurang cuma beberapa menit aja ya, paling 1-2 menit. Habis itu kita akan masuk ke materi ya. Kita akan tunjukkan surat Al-Buruj, Asbabun Nuzul dan Ibn Ishaq ya. Kita lanjutin dulu sebentar videonya ya. Just one last time. Yes, no problem. Why the first people who give Jum'ah prayer, Friday prayer, is not Prophet Muhammad? The brother asked a question that why the first people who offer the Jum'ah prayer is not... Because I read a reference, and is in a Muslim reference again. The first who the first people who held Friday prayer is Musab bin Umair. Is that right? Yes. Not Prophet Muhammad, right? You ask your question, I'll give you the answer. And the Musab bin Umair. Musab bin Umair came after the Prophet. Musab bin Umair was a Sahabi of the Prophet. Yes, I know. He was a companion. The Musab bin Umair held the Friday prayer after the Musab came from Ethiopian or Abbasiyah or Abyssinia, a Christian, Orthodox Christian country. Is that right? Brother, we need to understand that Musab bin Umair, he was a Sahabi, he was a companion of the Prophet. Okay, why not Muhammad? When he was, I'll give you the answer. When he was sent to Abyssinia, and when he was the first ambassador who was sent. And when he was sent, so he was sent by the instructions of the Prophet, peace be upon him. The Prophet, peace be upon him, cannot personally go to each and every place in order to deliver the message of Islam. So the Prophet, peace be upon him, sent certain Sahabas and certain companions to deliver the message. Certain Sahabas, they were sent to Abyssinia. Certain Sahabas, they were sent to other places as well in order to deliver the message. But all what they propagated was the same message of Islam. Tawheed, that is the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala, and regarding believing in the last and final messenger, Prophet Muhammad, may peace and blessings be upon him. Now, since as you are saying that Musab bin Umair, he read the first Jum'ah Salah, so even if he reads the first Jum'ah Salah, there is no problem in it, because it is by the commandment of the Prophet, peace be upon him. In Makkah there is no Friday prayer. Sorry? In Makkah there is no Friday prayer. There is Friday prayer that is offered in Makkah. Only in Medina. Sorry? The first Friday prayer held in Medina, right? Yes, because Salah, it was obligated later on. Initially, the first few years of prophethood, Islam was, our beloved Prophet Muhammad, peace be upon him, he focused on Tawheed.
And then later on, Salah was obligated later on when the Prophet peace, when they went to Medina, and then later on the legislations, they were introduced, and people had to believe in these legislations. So that's the reason, whatever even Mus'ab bin Umair he did in Medina, it was but natural by the commandment of the Prophet, peace be upon him. It was not out of his own accord. It was by the instructions of our beloved Prophet Muhammad, may peace and blessings be upon him. I hope that answers your question. Oke, thank you, sir. You're welcome. Makasih, Pak. Oke, jadi tadi dikatakan bahwa yang pertama kali sholat hari Jumat untuk muslim itu bukan Muhammad, tapi Mus'ab bin Umair, ya. Dan itu dilakukan di Madinah. Jadi kita nggak tahu nih sama sekali nih Mus'ab bin Umair ini sebelum Mus'ab bin Umair sholat hari Jumat itu mereka sholatnya hari apa? Dan tadi si Farid Naik ya menjawab bahwa oh itu bukan hanya dari Mus'ab bin Umair, tapi dari instruksi daripada si Nabi Muhammad katanya. Oke, nah sekarang kita sudah melihat tadi ya video tadi. Sekarang kita mau tunjukkan tadi surat Al-Buruj. Oke. Jadi satu-satu nih, satu-satu mau dikelihatan. Ya. Sekarang kita bahas surat Al-Buruj. Coba kita lihat ya. Ini tadi yang dibahas. Ini bisa lihat layar saya? Bisa. Ada surat Al-Buruj ya. Oke, surat Al-Buruj itu bunyinya begini, demi langit yang mempunyai gugusan bintang katanya. Allah bersumpah demi gugusan bintang dan hari yang dijanjikan dan yang menyaksikan dan yang disaksikan, siapa pula ini yang menyaksikan dan yang disaksikan nggak jelas ya. Binasa dan terlaknatlah orang-orang yang membuat parit yang berapi dinyalakan dengan kayu bakar ketika mereka duduk di sekitarnya. Ini bicara tadi ya, si Raja Dunawas tadi, Raja Yahudi tadi yang membakar orang-orang Kristen Najran. Sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman. Jadi orang yang dibakar di dalam parit, itu disebut sebagai orang-orang yang beriman, teman-teman. Dan mereka tidak menyiksa orang-orang mukmin itu, melainkan karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Jadi orang Kristen Najran itu disebut adalah orang yang beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji, yang mempunyai kerajaan langit dan bumi, dan Allah menyaksikan segala sesuatu. Nah, ini terus sesungguhnya kayaknya ini nggak ada hubungannya kali ya ini ya. Oh ini. Mbak, sebentar sebelum lanjut. Ini orang-orang Najran kan disebut orang-orang yang beriman kan? Boleh nggak ditunjukkan referensi kalau orang-orang Najran itu beribadah di hari Minggu? Ya, nanti kita ke Ibn Ishaq. Ya, kita bacakan dulu dari surat Al-Buruj. Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada mereka, orang-orang yang mukmin laki-laki dan perempuan, kemudian mereka tidak bertobat, maka bagi mereka azab jahanam dan bagi mereka azab neraka yang membakar. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, ya ini surga-surga lagi ya. Sesungguhnya azab Tuhanmu keras. Ini yang bawah ini kayaknya nggak ada hubungan ini ya. Ini apa nih kok jadi kaum Firaun lagi, jadi Firaun dan Samud. Ini yang bawah udah beda. Ini yang bawah nggak ada hubungan. Oke. Nggak, kita tunjuk aja. Memang Kristen di Najran itu beribadah di hari apa itu penting. Iya. Karena memang titik poinnya si penanya itu begitu. Sekarang Marbot mau. Ya oke, aku share screen ya. Mudah-mudahan jelasnya. Marbot mau nunjukin. Karena orang-orang yang disebut beriman itu disebutnya beribadah di hari Minggu gitu loh. Nah, mereka harus bertanggung jawab itu loh. Orang-orang Islam itu harus bertanggung jawab. Kelihatan ya. Oke, ini sirah. Ya, oke, ini berarti referensinya ya, ada sirah Ibn Ishaq ya. Kemudian ada sirah Nabawiyah Ibn Hisham volume 1 dan volume 2. Ya, silakan. Ya, kalau saya cek itu sumbernya dari sini. Ya, ini bahasa Indonesia. Ini terbitan dari Darul Falah. Banyak dijual juga ya. Dan ini ada yang versi bahasa Arab. Oh, sorry, kebalik nih. Nah, nih. Nah, mestinya gini. Iya. Ini Ibnu Ishaq, Sirah Nabawiyah ya. Nah, jadi kalau yang dibilang tadi sama orang tadi itu halaman 34 tentang hari Minggu, itu yang versi Arab. Mungkin kita lihat sedikit. Ada di sebentar. Nah, ini. Ya. Bukan. Sorry, ini 30. Kamu mau nunjukin kalau orang Najran beribadah di hari Minggu kan? Iya, sebentar. Aku masih nunjukin dulu yang versi Arabnya ya. Ya, kita mesti caption itu tuh, biar supaya teman-teman tahu. Ini deh, orang-orang Najran itu yang dibunuh di parit itu tuh ya beribadah di hari Minggu. Sebentar. Aku buka dulu di bahasa Indonesia. Ya. Kalau di bahasa Indonesia ini halaman kepotong. Sorry. Ini teman-teman bisa lihat ya. Kelihatan. Ya. Jadi orang-orang agama Kristen Najran itu, ini ada di halaman sebentar. Aku buka dulu. Kepotong halaman. Ini bisa lihat di sini kursor saya. Di Najran, sebentar aku bacain ya. Di Najran terdapat pengikut agama Nabi Isa alaihissalam yang tetap komitmen dengan kitab Injil. Mereka orang-orang yang mulia dan orang yang tetap istiqomah dalam agama mereka. Pemimpinnya bernama Abdullah bin At-Samir.
Ya. Jadi apa namanya orang Kristen Najran. Jadi agama Kristen yang masuk ke Arab itu dari Kristen Najran ini ya maksudnya ya. Iya. Oke. Dan Jadi lanjut, dia Bu. sangat menghormati ini apa nih? Ibnu Ishaq berkata bahwa Al-Mughirah bin Abu Lubaid mantan budak Al-Aqnas berkata kepadaku dari Wahab bin Munabi Al-Yamani yang berkata sebab masuknya agama Kristen di Najran bahwa salah seorang dari sisa-sisa pemeluk agama Isa yang bernama Faimiyun adalah orang yang soleh, rajin suhud di dunia dan doanya mustajab. Ia seorang pengembara yang gemar singgah di kampung-kampung. Ia keluar dari kampung ke yang tidak dikenal di dalamnya menuju kampung yang lain yang ia tidak kenal di dalamnya. Ia tidak makan kecuali dari hasil kerjanya sendiri. Ia pekerja bangunan. Ia sangat menghormati hari Ahad, hari Minggu. Oh, berarti orang-orang Kristen ini sangat menghormati hari Minggu. Oleh karena itu, jika hari Minggu atau hari Ahad tiba, dia tidak melakukan aktivitas apapun. Pada hari Ahad, ia pergi ke tempat sepi, kemudian sholat di dalamnya hingga petang hari. Wah. Aku coba tambahin ya. Kenapa dia tidak ke gereja di sini? Karena dia adalah pionir pertama kekristenan di sini. Jadi gereja belum ada. Makanya dia ya, tapi jejaknya dilihat dia sangat menghormati hari Ahad. Gitu. Dan dia melakukan sholat. Nah, sholat ini sendiri kan istilah dalam kitab kita juga yang dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Bahasa Aram. Di dalam teks Pesita itu baslota atau selot. Nah, itu saya juga bisa tunjukin ya, cuma nanti melihat. Oke, baik. Jadi orang-orang Kristen itu juga melakukan selota atau sholat ya dalam bahasa Arab ya. Kemudian apa lagi? Nah, wait, wait. Aku boleh tambahin nggak? Boleh. Halo. Data dulu. Ini ya, teman-teman Islam, kamu perhatiin ya? Kenapa kalian itu tidak pernah konsen di hari Minggu? Kenapa? Karena bumi ini segala itu diciptakan dalam 6 masa. Nah, ini sebenarnya itu topik yang menarik yang pernah ditawarkan sama teman saya pas ini. Tentang hari Minggu itu maknanya apa? Karena begini, Mbak. Mereka itu tuh cuma ada missing link. Hari ke-7 itu apa? Setelah hari ke-6, gini loh, bumi itu diciptakan dalam 6 masa. Loh, kita tuh ada 7 hari, 7 masa. Loh, itu hari ke-7 itu apa? Nah, di sini tuh mereka itu tuh missing link tentang hari Minggu itu tuh nggak ngerti mereka. Iya, bahkan di dalam Quran kan nggak ada tuh untuk hari Sabat atau ataupun hari ke-7. Jangan kan, ya hari ke-7 nggak ada, hari ke-6. Nah, sekarang seminggu itu ada 7. Itu kan pernah dihajar sama Cayapas kan, temen gue ini. Ini kenapa seminggu itu ada 7? Pertanyaan ini kelihatannya tuh sepele, tapi mereka tuh nggak bisa menjelaskan. Tapi ini jadi berdampak panjang. Loh, ini kenapa kamu itu tuh tidak pernah mengenal namanya hari ke-7? Ini jadi penting. Gimana, Pra? Lanjut, Pra. Kamu mau nunjukin apa, Pra? Ya, ini halaman 34, ini 3, ini 4 ya, 34. Angka tetap dibaca dari kiri ke kanan. Nah, inilah bukti di dalam teks aslinya bahasa Arab ini Yaumul Ahad atau Minggu. Tadi Minggu tuh mereka nggak kenal, Pak? Iya. Ini justru keanehan ya, kenapa bahkan sampai anaknya Farid itu tadi nggak bisa jawab tentang kenapa hari Minggu gitu. Dia bilang itu hanya hari yang dihormati, tapi dia nggak bisa menjelaskan kenapa dihormati gitu kan. Itu belum terjawab. Iya, dia nggak bisa jelasin kenapa orang Kristen itu ibadahnya, sholatnya hari Minggu ya. Berdoanya kita hari Minggu. Nah, dan di dalam kisah tadi juga selain itu kita bisa lihat selain yang hari Minggu tentang Faimiyun, kita bisa baca bahwa orang-orang itu yang jadi surat Al-Buruj ini, teman-teman bisa lihat ya. Ini halaman berapa? Kelihatan? Enggak kelihatan, Pak. Hah? Enggak kelihatan halaman? 27. Lu buka dari HP kali, Pra? Ya, 27 ya. Kisah tentang Abdullah As-Samir ya, halaman 27. Halaman 27. Oh, ini Dunawas. Iya, ini kisah tentang ini ceritanya dia tadi. Ya, kalau ini bukan Pra, ini website atau buku, Pra? Oh, ini bukunya ada nih. Kalau ini biar tahu teman-teman Islam itu nggak tahu nih, ini buku atau website, mereka nggak tahu, Pra. Mereka nggak tahu. Oke, ini aku bacakan dulu deh. Aku bacakan dulu. Ini kisah Dunawas yang mengajak orang Kristen Najran tadi masuk Yahudi ya. Iya, oke, sebentar. Nah. Oke, kita lihat ya. Kemudian Dunawas pergi ke Najran dengan membawa pasukan dan mengajak mereka masuk ke dalam agama Yahudi. Jadi Dunawas ini orang Yahudi gitu? Ya, orang Yahudi. Dia seorang raja di Najran yang merupakan seorang Yahudi, dan penduduk Najran pada saat itu adalah orang Kristen. Yang telah dikristenkan oleh tokoh yang namanya Abdullah bin As-Samir ini. Abdullah Al-Harith bin As-Samir gitu, Bu. Abdullah Al-Harith bin As-Samir ini ya.
atau Santo Aretas ya di dalam gereja Kristen. Santo Aretas. Nah, jadi ayat Al-Qur'annya ini yang tadi Bu Sofi bacakan ini ya. Ya, Kenapa jadi Aretas? Kenapa jadi Aretas, Pak? Bentar, Dek, gue mau bacain dulu, Dek, sabar, Dek. Dia mengajak masuk dua hal, masuk ke dalam agama Yahudi atau mau dibunuh. Mereka memilih lebih baik dibunuh ya orang-orang Najran ini daripada masuk ke dalam agama Yahudi. Dunawas menggali parit untuk mereka, kemudian ia membakar sebagian dari rakyat Najran, membunuh mereka dengan pedang dan mencincang-cincang mereka. Jumlah orang-orang Najran yang ia bunuh kira-kira 20.000 jiwa. Tapi di dalam sejarah Kristen Ortodoks 4.000 ya. Tentang Dunawas dan pasukannya. Nah, ini nih latar belakangnya nih surah Al-Buruj ayat 4 sampai 8. Binasa dan terlaknatlah tadi ya orang-orang yang membuat parit, maksudnya Dunawas dan pasukannya ya, orang-orang Yahudi yang menyalakan kayu bakar ketika mereka duduk di sekitarnya sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman. Maksudnya orang-orang Kristen Najran ini disebut orang-orang beriman, teman-teman. Dan mereka tidak menyiksa dan mereka tidak menyiksa orang-orang mukmin tersebut, melainkan karena orang-orang mukmin atau orang-orang beriman tersebut beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Waduh, gawat. Oke, nangkap ya. Tadi tujuan saya menjelaskan ini halaman berapa adalah untuk menunjukkan kisah sebelumnya. Kisah sebelumnya ada di sini. Kita berarti akan bergerak ke halaman 20. Tadi 27, kita buka 26 ya. Nah ini. Ya, ini tadi ya 27 ya. Saya kepotong nih. Iya, 27. Ini halaman 26. Nah, di sini keimanan yang seperti apa? Kita bisa lihat ini. Ini referensi Islam loh. Lihat, kelihatan nggak yang saya bold warna ungu? Ini Sirah Nabawiyah Ibn Ishaq ya? Ibnu Hisham. Oh, ini Ibnu Hisham, volume 1 ya? Ya, ini mentranslate dari tadi yang versi Arab yang saya punya tadi. Jadi kalau saya sedikit ringkas, Abdullah As-Samir ini mengajarkan ketauhidan kepada raja Najran tadi, ya. Nih. Dia meminta mungkin kita bisa baca mulai dari sini ya. Mulai dari mana ya? Ya, dari sini aja ya. Inilah yang selalu dikerjakan Abdullah bin As-Samir hingga semua orang yang sakit dikunjunginya. Jadi dia itu karena dia menjadi seorang Kristen oleh tokoh yang tadi yang namanya Faimiun, yang ibadah selalu hari Minggu, ya, itu dia sering berdoa buat orang-orang sakit yang ada di sana. Nah, karena dia sering berdoa, ya teman-teman nanti bisa lihat ya di sini ya. Karena dia sering mendoakan orang-orang sakit dan dia menjadi terkenal, menjadi punya banyak dia banyak disukai sama orang-orang Najran. Nah, tapi ada yang benci sama dia karena orang-orang Najran itu menjadi Kristen, menjadi seorang Kristen nih. Makanya Raja Najran berkata, apakah engkau mau merusak agama warga desaku, bertentangan dengan agamaku dan agama nenek moyangku? Engkau pasti aku cincang-cincang. Nah, jadi yang mau dicincang itu siapa? Abdullah As-Samir. Tapi Abdullah As-Samir bilang, engkau tidak akan sanggup melakukannya. Raja Najran menyuruh pengawalnya membawa Abdullah As-Samir ke gunung yang tinggi, kemudian melemparkannya dari puncak gunung tersebut. Abdullah As-Samir jatuh, tapi nggak luka. Dan dia tidak ada masalah apa-apa. Dia tidak cedera. Justru dia mengajak untuk orang Najran tadi, Raja Najran tadi, Raja Najasyi itu untuk untuk mentauhidkan. Ini yang tadi pemuda tadi nanya ya ke si Farik ya. Kok orang Yahudi yang ngakunya katanya the oneness of God, kok malah di sini orang Kristen yang meminta untuk orang Yahudi bertauhid? Ini kan aneh. Dan ini ada di referensi Islam. Lihat ya, tauhid ya. Ini saya zoom nih. Ya. Dan aku mesti mentauhidkannya di sini soalnya. Nih. As-Samir itu berkata sama raja itu, ya, demi Allah, sungguh engkau tidak akan mampu membunuhku hingga engkau mentauhidkan Allah dan beriman kepadanya. Ini kata As-Samir tadi, Abdullah As-Samir. Dan kemudian raja tersebut ini mentauhidkan. Jadi saat ditantang oleh Abdullah As-Samir, kamu nggak akan bisa bunuh aku karena kamu belum tauhid. Kamu harus tauhid dulu. Nah, ternyata raja itu kemudian mengakui bahwa dia mentauhidkan Allah. Gitu kan? Tapi yang dilakukannya saat dia setelah mentauhidkan Allah, dia memukul As-Samir sehingga As-Samir itu meninggal. Karena tadi As-Samir bilang, kamu nggak mampu membunuhku kalau kamu tidak mentauhidkan Allah. Jadi raja ini ngeprank. Nah, sehingga As-Samir itu meninggal. As-Samir meninggal duluan. As-Samir itu meninggal duluan. Dan ajaran apa yang diajarkan oleh As-Samir? Inilah ajarannya. Ya, nih lihat tulisannya apa nih? Nah, di sisi lain ketika Abdullah ibn Samir itu sudah meninggal, maka orang-orang Kristen Najran itu bersatu untuk memeluk agama Abdullah bin As-Samir yang sesuai dengan Injil dan hukum yang diturunkan Allah kepada Nabi Isa bin Maryam. Ya, betul. Dalam perjalanan waktu tidak ajaran Trinitas terhadap orang Kristen. Ya, ini salah seorang Kristen di Najran. Wow. Ini halaman 26. Kita bisa mundur lagi, ketemu lagi kata Trinitas lagi di sebelumnya. Sebentar. Ya, jadi orang Kristen Najran memeluk Trinitas ini, teman-teman. Berarti nggak ada Oneness di sana ya? Tadi halaman 26 ya, ini halaman 24. Nah,
Ini cerita bahkan sebelum Abdullah As-Samir menjadi seorang Kristen. Ya, yang mengkristenkan dia tokoh yang bernama Fai Myun ini. Ya, Fai Myun ini punya pemahaman seperti apa? Lihat ini dalam kurung yang ada di bawah. Jadi sanatnya Fai Myun yang membawa kekristenan ke dalam Najran. Tadi kisahnya diceritakan oleh Fai Myun, yang dia selalu beribadah pada hari Minggu. Dan Fai Myun mengajarkan ajaran Trinitas kepada si Abdul As-Samir, dan As-Samir menurunkan lagi ajaran Trinitas itu kepada orang-orang Najran yang disebut sama Al-Quran itu orang beriman tadi. Begitu. Ini ada di halaman 24. 24 di paragraf kedua, bagian akhir. Nih. Kelihatan nggak, Pra? Apa lo tidur, Pra? Orang-orang Najran langsung memeluk agama Fai Myun, dan Fai Myun menerapkan syariat agama Nabi Isa bin Maryam alaihissalam kepada mereka. Setelah itu terjadi peristiwa-peristiwa yang terjadi di tempat-tempat lainnya. Inilah timbulnya ajaran Trinitas, ya. Jadi di Najran itu memeluk ajaran Trinitas yang dibawa oleh Fai Myun, kemudian diturunkan oleh Abdullah ibn As-Samir, sehingga orang-orang Najran tadi adalah orang-orang yang mentauhidkan Allah, katanya, ya, yang memeluk ajaran Trinitas dan beribadah hari Minggu. Dan disebut di dalam surat Al-Buruj sebagai orang-orang percaya atau orang-orang mukmin. Waduh, bagaimana ini? Keren. Gimana ini? Biji mana itu? Biji mana ini? Aduh, Iya, gimana ini teman-teman ini? Jadi bukan Manes ya, Bu? Halo Mbak, aku boleh komplain apa mau tambahin nggak? Boleh, boleh. Saya itu tuh paling kesel sama orang-orang Islam ya. Sorry, orang-orang polemikus Muslim ya. Saya itu paling kesel. Mereka tuh selalu ngomong, loh itu adalah cerita Israeliat. Baik teman-teman dikasih oleh Tuhan, teman-teman sudah menyimak dan saya juga sudah menyimak, dan kira-kira apa yang menjadi respon teman-teman terkait video tersebut? Tuliskan di kolom komentar. Siapapun kamu, entah kamu Muslim, entah kamu Kristen, atau siapa saja yang mendengar dan mau belajar, tuliskan di kolom komentar. Tidak usah menghina, tidak penting menghina, karena dari sana tidak ada faedahnya. Ada bagian-bagian tertentu yang perlu kita garis bawahi. Saya pikir ya, bahwa apa yang disampaikan oleh apologetik Kristen tersebut sudah sangat-sangat sederhana membahasakannya. Bahkan mudah sekali dipahami. Kalau bahasa makanan renyah sekali untuk dipahami. Pasti dicerdaskan dan mendapatkan informasi yang lengkap dan berbobot. Dan kali ini saya katakan kalah telak, malu melihatnya, malu mendengarnya. Karena apa? Akhirnya dia terbungkam sendiri. Dia tidak dapat menjawab. Karena apa? Dia comot, sedangkan di ayat Alkitab itu penuh dengan makna yang tidak dilepaskan dari ayat-ayat sesudah dan sebelumnya. Itu berkaitan secara total. Jadi berhentilah untuk membahas tentang kekristenan. Nanti dibongkar moralitas dan juga kehidupan sang baginda, malah kalian ngamuk-ngamuk begitu ya. Daripada Anda sibuk membahas Alkitab, mencomot-comot ya, dan menunjukkan kebodohan-kebodohan kalian, lebih baik Anda itu belajar dan mengajarkan tentang keyakinan Anda kepada banyak orang. Tapi saya yakin ketika ada banyak Muslim yang mendengarkan video ini, perdebatan ini, mereka akan sadari betapa renyah, betapa simpelnya penjelasan dari apologet Kristen tersebut untuk dijadikan pembanding dalam keyakinanmu untuk melihat bahwa Kristus sangat mengasihimu. Kiranya melalui video ini ada banyak orang yang disadarkan, dicerahkan, dan bertemu dengan Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Semoga kamu sadar dan bertobat dan terima Yesus ya. Gitu. Jadi teman-teman, dukung channel ini, subscribe, like, comment, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.